Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Amma ba'd. Hadirin Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah Masjid Al-Amin atau jamaah pengajian malam Ahad Masjid Al-Amin yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Rabbul Alamin, dan telah memberikan berbagai nikmat dan karunia yang sangat banyak. Sehingga dengan nikmat dan karunia yang teramat banyak itu, kita sampai saat ini masih diberikan nikmat hidup dan kemudian bisa menikmati kehidupan kita. Mungkin banyak sudah saudara-saudara kita, handai tolan kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi, mungkin itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang mengejutkan bagi kita. Kenapa? Tidak sakit, tapi kemudian dengan tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulun ada kawan yang baru-baru ini guru agama di sebuah SMA. Hari Jumat kemarin dia masih sehat, masih segar, berangkat ke sekolah. Ada program di sekolah, itu salah satunya salat duha. Ketika salat duha hari Jumat, selesai salat duha bersama siswa-siswanya, kemudian berdoa, mengangkat tangan. Belum selesai doa yang dia pimpin, talupuk orangnya. Jam 8 pagi dibawa ke puskesmas terdekat. Belum siap puskesmasnya karena pegawainya pada waktu itu senam. Kita rujuk saja ke rumah sakit umum daerah, dibawa oleh perawat. Sopirnya pun perempuan. Bawa masuk IGD, lalu kemudian di CT scan, pembuluh darah pecah, dirawat beberapa jam, malamnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kan ada garing-garing asalnya tuh. Nah, inilah rahasia Allah, dan kita tentu bersyukur kepada Allah. Kita diberikan kesempatan, badan kita sehat, ada waktu, ada kesempatan, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian kita kedekatan diri kita, ternyata kalau bahasa ulun, mohon maaf menggunakan bahasa ulun, ketika ingin dekat dengan Allah itu gratis berbonus. Ketika ingin menjauh dari Allah itu bayar mahal. Kenapa gratis berbonus? Masya Allah. Termasuk di tempat kita. Kita masuk ke masjid ini, disambut dengan karpet yang tebal, duduk kita nyaman, kaki kita hangat.
badan kita kemudian juga sejuk karena AC di mana-mana. Mau minum tinggal ngambil, nanti selesai kajian dapat ilmu, dapat semangat, dapat motivasi, kita disediakan makan. Oh, ini luar biasa. Sekarang beberapa masjid itu berlomba. Berlomba apa? Bukan berlomba meminta kepada jamaah, tidak. Masjid-masjid kita itu berlomba untuk memanjakan jamaah menuju surga bersama-sama. Di beberapa tempat itu luar biasa. Baru-baru ini dapat kabar dari kawan-kawan di Kudus kalau ada salah. Itu ada sebuah masjid modern yang jamaah disediakan makanan 3 kali sehari. Jadi siapa aja hendak datang, hendak makan, masjid menyediakan makan 3 kali sehari. Itu luar biasa. Ini yang baru, yang lama itu Masjid Jogokarian itu luar biasa juga. Di tempat kita pun, di Masjid Istiqamah misalnya sebagai contoh saja, supaya kita semangat aja sebenarnya berkisahan ini ya, supaya kita sama-sama semangat. Jadi 1 minggu itu sudah 6 hari, setiap malam 6 hari, dan rencana itu akan launching sampai 7 hari. Itu setiap malam ada makan malam di masjid. Supaya apa? Tujuan kita tidak lain dan tidak bukan adalah semangat bersama-sama menuju kepada surga Allah. Kami sering memposting misalnya kalau di grup itu sampai ada yang pro dan kontra. Buka puasa Senin Kamis itu kami posting, ada yang juga kontra, ini amal istilahnya itu riya. Jadi jurun bukan riya, kami hanya untuk memotivasi sekaligus laporan kepada jamaah. Kami tidak memberikan jawab kepada jamaah langsung, karena di beberapa grup bahkan di luar daerah itu memberikan support kepada jamaah di sana untuk buka puasa misalnya. Jadi kami sampaikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kesempatan itu tentu saja kesyukuran sekali lagi semakin waktu semakin harus bertambah. Jangan kemudian bersyukur dengan dengan berbagai kenikmatan itu, kesyukuran kita semakin hari semakin berkurang. Jamaah yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tentu saja senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia sama dengan seperti kita, tetapi kemudian diberikan Allah kelebihan apa? Yaitu berupa risalah kenabian dan kerasulan. Sehingga kemudian marilah kita memproporsionalkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kemudian kita melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan, tidak disunahkan oleh Rasul itu sendiri terhadap diri beliau. Dan jangan sampai kemudian kita menyampaikan berbagai hal berkenaan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasul sendiri tidak pernah menyampaikan. Jamaah yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang yang bernama Muhammad Darwis. Yang kemudian begitu dewasa beliau diganti nama oleh guru beliau menjadi Ahmad Dahlan. Beliau lalu mendirikan sebuah perkumpulan. Perkumpulan itu atau jamiah itu tidak beliau namakan, tidak beliau nisbatkan dengan diri beliau,
Dahlaniyah atau Darwisyah, tidak. Tapi beliau nisbatkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lain dan tidak bukan agar kemudian anggotanya, jamaahnya, simpatisannya itu tetap berpegang teguh kepada jejak dan langkah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kemudian motivasi itu, ini terkait dengan ayat Al-Quran yang kita sudah familiar. Quran surah Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu sekelompok orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Hadirin rahimakumullah, ayat ini adalah motivasi untuk beliau mendirikan sebuah organisasi. Sekaligus ayat ini adalah perintah untuk berdakwah. Organisasi dan dakwah ini luar biasa. Kenapa? Karena nanti kita akan ketemu, kalau kita ingin berdakwah, maka dakwah itu haruslah terorganisir dengan baik kalau ingin menghasilkan sesuatu yang terbaik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan ayat ini, para ulama kemudian memaknai dengan makna yang berbeda. Paling tidak ada dua pemahaman berkenaan dengan ayat ini. Titiknya terdapat pada kata-kata minkum. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama tafsir memandang bahwa kata-kata minkum ini adalah tab'id atau maknanya bagian, sehingga kemudian berdampak menjadi pemahaman bahwa perintah untuk berdakwah tersebut hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi kalau fardu kifayah itu kalau sudah ada yang menggawi, selesai. Gak ada berdosa lagi kita. Ada seekor sudah yang menggawi, selesai sudah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kemudian ulama-ulama yang lain berkenaan dengan makna minkum di ayat tersebut memandang bahwa berkenaan dengan kata-kata minkum tersebut maknanya adalah zaidah, yaitu tambahan, sehingga berakibat kepada satu pemahaman hukum bahwa orang atau siapa saja yang diperintahkan melakukan kegiatan dakwah itu adalah fardu ain. Artinya fardu ain itu setiap pribadi, setiap individu berkewajiban berdakwah. Tetapi mohon maaf, jangan kita maknai bahwa dakwah itu dengan makna-makna yang sempit. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman yang kontradiktif dua ini
Apakah akan saling mengalahkan? Ternyata tidak. Justru dua pemahaman ini nanti akan sampai kepada pemahaman saling isi, saling bantu, saling tolong. Jamaah yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah, pemahaman yang pertama kemudian menyatakan fardu kifayah itu kepada orang-orang tertentu saja, pemahaman yang lain kemudian menyatakan fardu ain, itu akan saling mengisi, saling menutup. Maknanya apa? Mereka akan saling menguatkan. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa dalam sebuah hadisnya, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kelompok berkenaan kelanjutan dari pemahaman itu, kelompok yang menyatakan fardu kifayah, maka ketika ingin berdakwah, ingin menyampaikan kebaikan, kebenaran, itu harus mempunyai kriteria, sehingga tidak semua orang bisa berdakwah. Tapi kelompok yang lain kemudian mengatakan tidak, hanya seperti itu pemahamannya. Mereka kemudian juga menyampaikan bahwa pemahamannya adalah orang diperintahkan berdakwah, diperintahkan menyampaikan satu, walaupun hanya satu ayat saja, ataupun satu hadis saja dari Rasulullah SAW, sesuai dengan kondisi, keadaan, dan kapasitasnya. Maka ketika kita memahami itu, tentulah pemahaman kita bahwa berdakwah itu ada dua. Yang pertama bil lisan, yang kedua bil hal. Berdakwah dengan bil lisan, atau dalam bahasa lain bisa juga lewat tulisan mungkin, itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kapasitas tertentu saja, betul. Tetapi begitu kemudian masuk kepada pemahaman bahwa dakwah itu adalah bilhal, dakwah itu juga dengan sikap, perbuatan, dan perilaku, maka kemudian dakwah itu bisa dilakukan siapa saja sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuannya. Kalau Sidin atau kita ini bisanya hanya misalnya memberikan contoh, berikan contoh. Bisa memberikan pikiran, berikan pikiran. Bisa memberikan motivasi, berikan motivasi. Ulun kena kawa sebenarnya, tapi ulun bisa bisi duit nah. Biar ulun siapkan duitnya. Silakan untuk berkegiatan dakwah keislaman. Nah, ini yang dimaksud dengan dakwah bilhaq. Jadi setiap orang dengan kapasitasnya masing-masing, lalu kemudian berdakwah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Maka kemudian ini yang ulun maksud bahwa dua pemahaman itu berkenaan dengan Ali Imran 104, di mana kata-kata minkum tadi yang mengakibatkan makna dan hukum. Ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain, itu saling menutup dan saling melengkapi. Maka ketika kita ingin berhasil di dalam dakwah kita, dengan kapasitas kita sebagai apapun, maka tentu kita punya pemahaman cara dan strategi dalam berdakwah. Apakah kita sebagai orang tua, apakah kita sebagai guru, apakah kita sebagai pedagang, bahkan sebagai apapun kita. Ada rambu-rambu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berkenaan dengan itu. Quran misalnya Ali Imran ayat 159. Kalau ingin berdakwah, maka yang pertama adalah dengan kelembutan.
Apa yang disampaikan oleh Allah? Fabima rahmatin minallah lintalahum. Walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Jadi ujar Allah, maka disebutkan rahmat Allah lah, kamu itu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar. Jadi kalau ada orang yang kasar di dalam dakwahnya, tentu mereka akan dijauhi. Rasulullah tidak pernah kasar di dalam dakwah beliau. Tentulah mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Ini yang disampaikan oleh Allah. Walaupun kadang-kadang dalam praktek banyak atau bisa kita temukan hal-hal yang seperti itu. Misalnya di suatu tempat ulun diceritakan, ketika pandemik kemarin, tahun pertama itu diminta masjid ditutup, lalu kemudian di tahun yang kedua alhamdulillah sudah dibuka. Lalu kemudian ada protokol misalnya. Salah satu kesepakatan pengurus dan jamaah, misalnya nih contoh, anak-anak kecil di bawah 5 tahun mohon jangan dibawa dulu. Waktu itu ada sebuah masjid, kemudian bersepakat seperti itu karena masjidnya di tengah kota. Kalau yang di pinggiran-pinggiran mungkin tidak jadi masalah. Di tengah kota itu akan jadi sorotan, dan kadang-kadang para petugas itu sering datang ke tempat itu, apakah mereka kemudian salat, memang betul-betul salat, ataukah kemudian hanya sekedar untuk melihat saja, melakukan survei. Nah lalu kemudian ada atau dibentuk kelompok orang yang mengatur, mendampingi dan lain sebagainya. Salah satunya ada misalnya seorang jamaah ibu-ibu datang kemudian membawa anak. Memang pada waktu itu sudah disepakati bahwa tidak diminta supaya jangan dulu sementara membawa anak kecil di bawah 5 tahun. Lalu si ibu tadi pian datang membawa anak kecil halus kurang dari 5 tahun. Lalu kemudian ada salah seorang jamaah menegur, disuruh sidin kulik kayak orang nih, ulang. Karena pada waktu itu ada yang melihat, ibu-ibu itu pulang, lalu kemudian mencoba mencari tahu kenapa, ada apa bu, yang kulik. Dengan nada kesal dia mengatakan, suruh kulik bawa kanak-kanak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kesepakatan di rapat itu ya betul. Tapi kalau sudah terlanjur, waktu itu juga disampaikan kalau orang sudah terlanjur yang kebetulan kita belum sosialisasikan karena ini yang baru hari pertama, hari kedua salat qiyamul lail, gak apa-apa dulu. Nanti kita ingatkan. Tapi waktu itu langsung diponis sekian bulik aja. Baru boleh membawa kanak-kanak. Akhirnya dengan agak kesal ibu-ibu tadi pulang. Kada tahu prosesnya, apakah prosesnya juga dengan bahasa yang kurang santun. Maka kemudian di masjid kita di mana-mana berharap bahwa bahasa-bahasa itu sebaiknya adalah bahasa-bahasa yang santun, bahasa yang lembut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di beberapa tempat itu masjid bahkan menyediakan tempat bermain bagi anak. Masjid Muhammadiyah Banda Aceh itu luar biasa. Ada tempat ruangan bermain geser kekanak-kanak. Jadi kalau ada orang tua yang ke masjid, mereka salat, tidak khawatir dengan anak-anaknya, dimasukkan ke tempat untuk bermain. Berbagai alat permainan ada di situ, sehingga termasuk masjid yang ramah anak. Padahal sebenarnya masjid itu ramah anak kan. Cuma memang ada fasilitas-fasilitas bermain. Ada beberapa masjid kadang-kadang kita berpikir kenapa gerak jadi masjid itu menyediakan lapangan tenis meja. Orang jemaah disuruh olahraga, tapi itu tidak lain dan tidak bukan. Supaya apa? Supaya jamaah-jamaah kita ini bisa dengan nyaman menunggu waktu.
ketimbang mereka nongkrong, anak-anak kita, remaja-remaja kita main di sini, olahraga di tempat itu. Ada di musim, misalnya musim ini lagi musim gasing Pak. Jadi anak-anak itu ke masjid, dia ketemu kawan-kawan dia dari berbagai sekolah, kumpul. Yang penting kita sholat berjamaah, sampai waktunya sholat kita sholat. Ketika kemudian tidak ada kegiatan, kita menunggu main gasing. Bahkan ada masjid, kita tukarakan aja lah, ujar pengurus masjidnya, lapangan gasing supaya anak-anak kita itu bisa bermain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kunci dakwah. Yang kedua, ketika ingin dakwah kita itu berhasil, maka dakwah kita itu kita sampaikan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Tadi bahasa yang lembut sudah, maka kemudian kita berikan juga contoh yang baik. Jangan kemudian kita tidak memberikan contoh-contoh yang baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan nasihat itu adalah perintah Allah. Tapi ketika kemudian nasihat itu tidak pada tempatnya, maka akan bertentangan dengan Allah dan Rasul-Nya. Sebagai contoh, di kampung kita ada seorang pencuri misalnya, contoh aja Pak. Lalu kemudian pencuri itu ditangkap oleh pihak yang berwajib. Setelah ditangkap oleh pihak yang berwajib, lalu kemudian dibawa ke pengadilan, sidang di pengadilan. Divonis dia terbukti menjadi seorang pencuri dan dihukum dengan hukuman kurungan misalnya. Ketika dia keluar dari hukuman kurungan tersebut, dari undang-undang, menurut hukum yang berlaku, orang itu sah dan meyakinkan bahwa dia seorang pencuri, maling. Tetapi apakah kemudian bil hikmah wal mau'izatil hasanah, ketika kita bertemu dengan orang itu kemudian memanggil orang itu dengan sebutan maling? Tentu tidak. Nah, ini yang kemudian jadi pemahaman bagi kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Asy-Syafi'i kemudian pernah menyampaikan apa yang disampaikan beliau. Beliau mengatakan umumnya orang itu tidak suka dinasihati di tengah orang banyak. Jadi kalau anak menasihati, kalau ada sesuatu yang tidak pas, gawil ke pinggir. Kalau perlu bawa minuman dulu. Nah, kita minuman dulu, pandir macam-macam dulu. Hanya disampaikan. Jangan kemudian kalau bahasa anak muda ini penalti terus. Wah, ini kalau penalti terus, yang terjadi apa? Yang terjadi orang akan menjauh dari sekitar kita. Yang buruk tidak hanya kita, yang buruk adalah juga masjid kita, yang buruk adalah juga Islam kita, organisasi juga termasuk di dalamnya. Di mana saja kita lihat, kalau ada sebuah tempat ibadah yang jamaahnya banyak, itu maka pendekatan-pendekatan yang seperti ini dilakukan. Pendekatan-pendekatan yang seperti ini dilaksanakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, ketika kemudian dakwah kita atau lembaga dakwah kita ingin berhasil dalam menyampaikan aktivitas dakwahnya, maka jadilah orang yang pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Jadi ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang demikian itu
menjadikan kamu umat yang berada di tengah-tengah, umatan wasatan. Umat yang adil dalam pilihan. Jadi umatan wasatan itu adalah pertengahan yang adil, yang bisa berlaku adil. Adil itu apa? Bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Jadi Muhammadiyah alhamdulillah menjadi pemahaman yang umat wasatan, pemahaman yang tengah, tidak sangat tekstual, tidak juga sangat kontekstual. Misalnya memahami sebuah ibadah, ada yang memahami sesuatu bukan ibadah, memahami sesuatu. Ada yang kemudian menyebutkan itu ibadah. Jadi kalau kita menggawi ini ibadah, kalau ada sesuatu yang lain kemudian mengatakan melakukan ini bukan ibadah, tapi sesuatu yang melanggar aturan Allah dan Rasulnya, dosa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di musim bulan-bulan seperti sekarang ini misalnya, ada yang sangat kontekstual, ada yang sangat tekstual. Yang kontekstual mengatakan apapun yang dilakukan dengan tujuan syiar itu adalah ibadah, termasuk memperingati kelahiran Rasulullah dengan berbagai cara, itu juga satu ibadah. Tarjih kemudian meneliti, adakah dalil-dalil yang memerintahkan? Karena al-aslu fil ibadati taufiq. Asal mula satu ibadah itu sampai ada dalil yang memerintahkan. Diteliti oleh tim tarjih di Muhammadiyah, ternyata tidak ditemukan satu dalil pun yang memerintahkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tetapi juga tidak ditemukan satu dalil pun yang melarang. Sehingga kemudian kegiatan ini termasuk ijtihadiyah yang bersifat muamalah. Artinya digawi tidak ada perintah, digawi juga tidak ada larangan, maka hukumnya adalah mubah. Jamaah yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah, selama, jadi mubahnya itu selama apa yang dilakukan itu tidak bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Salah satunya adalah proporsional terhadap Rasulullah SAW. Tidak menyampaikan sesuatu yang tidak jelas dari Rasulullah SAW. Misalnya menceritakan cerita-cerita yang tidak ada dalilnya, tidak dinyatakan bahwa itu bukan dari Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang sekarang ini kan banyak yang seperti itu. Maka Muhammadiyah telah hendak melakukan itu. Jadi ketika ditanya, "Bin pemaulidan kan ini pemaulidan kapan?" Paling tidak ulun 2 kali seminggu. Kenapa? Senin dan Jumat dulu di masjid kami itu ada buka puasa bersama. Jadi jamaah-jamaah yang berpuasa. Kenapa ada hadis sahih yang menyebutkan Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa sunat pada hari Senin?" Rasulullah kemudian mengatakan, "Itu hari kelahiranku, ujar Rasulullah." Maka kita proporsional. Kalau memang ada dalil yang memerintahkan seperti itu, kerjakan. Yang aneh itu adalah ketika kemudian ada dalil yang memerintahkan, jelas dalilnya memerintahkan, tetapi kemudian tidak dikerjakan. Justru yang dikerjakan itu adalah dalil yang tidak jelas. Islam, ketika kita melihat para mu'alaf, orang-orang yang baru masuk Islam, itu ditanya apa penyebab
engkau memeluk Islam, berpindah dari agama yang lama ke dalam Islam. Jadi kalau kalian membuka YouTube, ada ngaji cerdas, ada Mu'alaf Indonesia. Jadi banyak channel-channel itu menceritakan bagaimana seorang prosesnya masuk ke dalam Islam. Orang yang masuk ke dalam Islam dalam channel itu adalah orang-orang yang berpikir ilmiah, logis, dan faktual. Jadinya kalau membuktikan bahwa kebenaran ada di dalam Islam, kebenaran dalil-dalil yang disebutkan di dalam Islam itu bisa dibuktikan. Kecuali kalau berkenaan dengan masalah keimanan. Keimanan itu lebih kuat masalah keimanannya. Melakoni di mana, apa posisi Allah? Apakah kemudian di semua tempat ataukah bersemayam di ars? Ya, waktu dan tenaga kita tidak akan selesai kalau kita masalah itu saja dibahas. Maka kemudian sesuai dengan kemampuan kita, kalau ada dalil yang menyebutkan itu, ya kita terima saja. Dua-duanya ada dalilnya, dan kita kemudian bisa saja menerima sesuai dengan dalil tersebut. Tidak perlu kemudian menyalahkan yang lain. Kalau ada sesuai dengan pemahaman ulun nih, kafir nih dia. Kalau ada sesuai dengan ulun, bid'ah. Kenapa? Apalagi kalau masalah berkenaan dengan fikih. Jadi di masjid ini bisa beda-beda pemahaman kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendak rukuk aja bisa ada sama. Saikong berdahulu tangan, ulun berpegang daripada hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Abu Hurairah hadis sahih itu pakai telapak tangan berdahulu. Ujar yang satu kada ulun kapal tuhun. Ujar yang pakai dalil Abu Hurairah pakai tangan, yang pakai kapal tuhun itu ada pas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, padahal dua-duanya dalil-dalil yang sahih, yang kemudian bisa menjadi pegangan. Tetapi kemudian nanti ada nilai historis asbabul wurudnya. Kenapa? Jadi Abu Hurairah itu kemudian mengikuti telapak tangan berdahulu, karena Abu Hurairah masuk Islam itu ketika Rasulullah SAW sudah dalam keadaan sepuh. Kalau tidak salah 3 atau 4 tahun sebelum Rasulullah wafat. Jadi Tuhan sudah Rasulullahnya. Jadi begitu salat, maka kemudian orang tua kada awak lawan kekanakan kuat dengan yang muda tidak bisa. Nah, tetapi itu dengan kondisi seperti itu ada pilihan bagi kita. Kondisi kita bisa sehat, maka kemudian dengan kekuatan kepala lutut misalnya. Tapi begitu sudah kita ada sehat atau kemudian karena usia, maka ada dalil yang membolehkan dengan menggunakan telapak tangan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir bahwa ketika kita ingin berdakwah itu berhasil, tentu saja kembali kepada wal taqum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yaitu adalah terorganisir, tertata dengan rapi, dan terintegrasi. Tidak masing-masing. Kita punya Lajismu. Lajismu bisa kemudian masuk sebagai penggalang dana. Dibuat berbagai macam program, Tani Bangkit kah? Peduli Mu'alaf. Kalau tempat kami peduli Mu'alaf, sampai kami membangun di Hulu Sungai Selatan itu sebuah masjid di atas gunung. Karena memperhatikan para Mu'alaf, dibiayai dengan sedemikian rupa, didatangkan dai, digaji dai-nya. Ada fasilitas di sana belum bisa HP, kami siapkan internet di situ. Jadi di masjid itu ada internet, di tempat lain tidak bisa. Fasilitasnya lengkap, alhamdulillah. Tujuan kita tidak lain dan tidak bukan apa? Bahwa terintegrasi dakwah tersebut. Bahwa jika orang hanya diberikan sesuatu pernyataan benar atau salah,
tidak diberi kemudian sesuatu yang bisa merubah hidup mereka menjadi lebih baik, maka dakwah kita sulit untuk berhasil. Mungkin itu yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menambah semangat kita dalam berdakwah, dalam mengelola berbagai amal usaha, termasuk masjid, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya, sehingga kemudian dakwah kita itu lebih terorganisir, lebih rapi, tertata, dan kemudian terintegrasi antara masing-masing bagian. Ada jalan seorangan-seorangan. Insya Allah kalau sudah melakukan yang seperti itu, nanti kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kemudian berhasil, kita alhamdulillah. Jika kemudian belum berhasil, maka kita sudah berusaha. Mungkin itu yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika terdapat kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.